Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Safira Nurlita. Di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Metode pengajaran dipraktikkan pada saat mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapat pengetahuan dan efektif dan efisien. Berikut ini metode-metode pengajaran dalam proses belajar. Yang pertama adalah metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Yang dalam artian salah satu macam metode belajar yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Ada kekurangan metode pembelajaran konvensional, yaitu siswa menjadi pasif, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan pada anak dengan gaya belajar auditori. Hal ini mungkin cukup menarik. Kemudian kelebihan metode pembelajaran konvensional, yang pertama adalah mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Kemudian guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, guru dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Kemudian yang kedua ada metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebagai pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan murid. Untuk kelebihan dari metode pembelajaran tanya jawab itu yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan, kemudian mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Nah, kelemahan metode pembelajaran tanya jawab ini yang pertama adalah siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Kemudian tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa, sering membuang banyak waktu. Kemudian ada metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Kelebihannya yaitu menghindari verbalisme, kemudian siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajaran lebih menarik. Kelemahannya yaitu memerlukan keterampilan guru secara khusus, kurangnya fasilitas, dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang keempat, ada metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Kelebihan yaitu mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain, memperluas wawasan, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang panjang, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar, beserta mendapat informasi yang terbatas. Kemudian yang terakhir adalah metode pembelajaran karya wisata. Macam metode pembelajaran juga kerap digunakan oleh metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata atau fly trip. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas ya. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh kan disebut dengan study tour.